datang ke hadirin kita Bapak Usman Kamsong. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Sejahtera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Nah teman-teman semuanya mungkin ada beberapa yang belum mengenal sosok Usman Kamsong ini ya. Bapak Usman Kamsong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Informasi Publik, dan saya sebagai host dari kegiatan hari ini nih Pak, ingin bertanya nih sama Pak Usman pada hari ini. Pak, waktu Bapak ditunjuk atau pertama kali mendapat instruksi gitu ya Pak ya, entah instruksi atau bentuknya panggilan atau surat atau apa, sebagai seorang dirjen dari orang publik biasa menjadi sebuah public figure atau pejabat publik, kira-kira yang terbesit di pikiran Bapak pertama kali itu apa? Ya, saya kira tidak ada yang terlalu istimewa ya. Ada yang terlalu istimewa karena prinsipnya tempat saya yang lama maupun yang sekarang di Kominfo itu kan melayani publik, ya, berurusan dengan publik. Sebagai orang media, tugas kami dulu adalah melayani publik akan kebutuhan informasi mereka. Dan di Kominfo sekarang, di Ditjen IKP, toh kita juga melaksanakan komunikasi publik. Karena itu ini bukan dunia yang baru bagi saya, sehingga saya kira saya tidak terlalu mengalami, katakanlah kadang-kadang berpindah dari satu tempat ke tempat lain semacam ada culture shock begitu kan. Ya. Saya rasa saya tidak mengalami itu ya, tidak mengalami itu karena nomor satu, tugasnya sama dengan tugas sebelumnya. Yang kedua, dengan Ditjen IKP, saya sudah lama berkontak, berhubungan, bekerja sama sejak 2012, sejak Pak Freddy Freddy Tulung menjadi Dirjen IKP. Ya, saya juga masih terus bekerja sama dengan Ditjen IKP ketika Bu Niken menjadi Dirjen, lalu dilanjutkan juga dengan Prof. Widodo. Jadi bukan hal yang baru lah ya Ditjen IKP bagi saya. Ya, saya di zaman Pak Freddy malah yang paling aktif melatih teman-teman Pranata Humas, kemudian menjadi juri anugerah media Humas, kemudian dibawa serta oleh Pak Freddy 2 kali untuk program second track diplomasi di Rusia dan Amerika. Nah, itu membuat saya jadi nyaman begitu ya. Jadi ini bukan tempat yang baru sama sekali bagi saya. Yang ketiga, mungkin ini juga saya kira kebiasaan yang baik dari pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi begitu orang mendapatkan Kepres, keputusan Presiden untuk menjadi atau untuk menduduki jabatan publik, tidak ada jeda. Langsung harus dilantik dan langsung harus bekerja. Ya, jadi hari Senin sore menjelang malam saya mendapatkan Kepres dari Pak Menseskap, Pak Pramono Anung, langsung saya menemui Pak Joni Plate, Menkominfo, besok paginya langsung dilantik. Dan langsung rapim waktu itu. Nah, jadi itu juga yang membuat saya tidak membutuhkan masa transisi. Karena tidak sempat merenung, langsung bekerja. Nah, saya kira 3 hal itu yang menurut saya tidak ada yang terlalu inilah ya istimewa ya, karena 3 hal tadi itu, kira-kira seperti itu. Oke Pak, berarti sesuai dengan slogan dari Pak Jokowi dengan title-nya, kita lihat di masyarakat bahwanya kerja ya, ya, betul. Yang penting kita memberikan aura positif, yang penting semangat bekerja kepada masyarakat itu ya Pak. Iya Pak. Oke Pak. Nah, soal penunjukan Bapak sebagai Dirjen IKP gitu ya Pak. Dirjen IKP ini sendiri Bapak pasti sudah tahu dengan Kominfo, dengan logo Kominfo-nya gitu. Nah, kira-kira Bapak itu
itu jawab jujur ini Pak ya, bagaimana Bapak pandangannya terhadap Kominfo pada saat sebelum dan setelah sekarang mungkin ini Pak? Iya, saya kira seperti saya sampaikan tadi ya bukan barang baru lah ya, Pak, bukan instansi baru dengan IKP begitu, dan saya melihat memang ada perubahan, ada transformasi yang dilakukan, tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman begitu kan. Ya ada hal-hal yang kita harus berubah ya, tetapi juga ada hal-hal yang harus tetap kita lakukan. Misalnya dalam struktur organisasi itu ada perubahan dibandingkan dulu zaman Pak Freddy dengan zaman Bu Niken, karena memang tuntutannya berbeda. Ya, kemudian juga soal humas ya, dulu itu kan masuk eselon, sekarang ini lebih ke fungsional ya, itu kan memang perubahan yang dilakukan oleh Kemenpan RB dan kita harus mengikuti begitu. Nah, dari sisi kinerja ya saya kira baik ya, baik sekali, dan terus diperbaiki ya, terus diperbaiki dari satu menteri ke menteri lainnya. Setiap menteri itu punya legacy masing-masing, apa yang ditinggalkan, hal-hal baik yang ditinggalkan oleh para menteri ya, misalnya di masa Menteri A dia legasinya itu apa ya, misalnya zaman Pak Nuh ya, zaman Pak Tifatul, kemudian zaman Chief RA atau Pak Rudiantara, dan zaman Pak Joni Plate itu ada legasinya. Misalnya dulu di zaman Pak Tifatul misalnya, di situ kan disahkan Undang-Undang ITE ya, misalnya begitu ya, itu kan tahun 2008 kalau tidak salah begitu. Nah, jadi setiap menteri itu ada legasinya ya. Ya saya kira nanti pun Pak Joni Plate itu akan meninggalkan legacy juga. Ya kita berharap misalnya Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi, itu disahkan ya di masa kalau bisa tahun ini, tidak bisa tahun depan, atau paling lama di dalam masa pemerintahan ini kan begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sejujurnya saya mengapresiasi ya, karena sebagai orang yang berurusan dengan publik juga di tempat lama, peran Kominfo itu sangat penting, sangat vital, ya, sangat vital. Banyak persoalan itu terjadi karena komunikasi yang buruk. Tetapi banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Kominfo ini sudah melaksanakan tugasnya, ya tugasnya. Tetapi memang terus harus kita improve lah, ya terus harus kita tingkatkan begitu. Ya, baik Pak. Jadi punya intinya semua pimpinan atau semua kepala pemimpin pasti punya legasinya masing-masing Pak ya. Baik itu positif maupun buruk, pokoknya kita masyarakat dan bagaimana cara masyarakat memanfaatkan legasinya itu ya. Betul. Nah, baiklah teman-teman Muspeners di mana saja Anda berada. Nah, sebentar lagi ini kita akan intermezzo gitu ya, intermezzo dengan sesuatu gimmick ya di Rabu Seru kali ini, karena khusus di Museum Penerangan pada Rabu ini gitu ya, telah hadir duo Gino-Gino. Bukan duo Gino-Gino ya, tapi duo emang yang biasa membawa acara di Rabu Seru, tetapi kali ini menjadi tamu kehormatan di Rabu Seru episode Usman Kamsong mengenal lebih dekat. Dan ini kita sambut saja keduanya, yaitu Mbak Hesti dan juga Mas Dean. Hai Muspeners. Kita dari duo Gemes. ya, aku Hesti. Aku Dean. Ya, jadi hari ini kita mau ngapain nih Kak De? Hari ini kita akan membacakan fakta-fakta mengenai Pak Usman Kansong. Yeay. Tepuk tangannya dulu ya meriah di kolom bawah. Ini udah ada Ayo. 1000 orang kayaknya yang nonton ya. 5.000 Kak, 5.000, Oke. 5.000. Baik, kalau gitu langsung aja kita bacain fakta-fakta menarik dari Pak Usman Kansong. Kansong. Oke. Fakta yang pertama. Pak Usman Kansong, apa betul setiap pagi Bapak selalu menyempatkan waktu untuk jogging? Kalau boleh tahu di mana tuh Pak biasanya joggingnya? Betul, Ya Pak. kalau tidak betul. Tapi kalau pagi tidak sempat, biasanya saya ganti sore atau malam habis maghrib. Ya banyak tempat. Kadang-kadang saya itu
diturunkan oleh supir saya di Bundaran HI, kemudian jogging sampai kantor begitu. Kalau malam atau sore biasanya di GBK, ya di GBK atau sekitarnya seputaran Senayan itu. Betul sekali itu. Betul. Nah, iya, Barengan ya? bareng Pak. Saya atlet maraton Pak, lari dari kenyataan Pak. Ya buat puspenners yang mau jogging sama Pak Usman, bisa nih kalau sore bisa ke GBK area atau disebutnya biasanya GBK People gitu. Oke, lanjut fakta yang kedua. Nih Bapak ini suka pakai sneakers loh. Betul apa enggak Pak? Ya sekarang aja pakai sneakers. Saya tanya Pak, punya berapa Pak koleksinya Pak? Lumayan lah ya. Pokoknya satu rak sepatu itu tapi satu ini aja, satu undakannya aja gitu kan. Iya. Ya, Nah, memang saya nih. suka sneakers, pakai batik pun pakainya sneakers, pakai jas pun kadang-kadang tetap pakai sneakers gitu. Kecuali acara-acara resmi lah, ya pakai pantopel. Iya, luar biasa sekali. Kita bacakan fakta yang ketiga. Tring, tring. Oke, fakta yang ketiga. Pak Usman Kansong, apa betul setiap hari libur Bapak maunya menghabiskan waktu bersama keluarga aja? Pokoknya main sama anak-anak aja maunya. Iya betul, ya betul. Kadang-kadang kalau keluar kota begitu pas akhir pekan, ya merasa berutang, harus cari gantinya begitu kan, harus cari gantinya bisa di hari biasa atau ya di minggu depannya lagi. Ya misalnya besok ini saya akan mendampingi Pak Menteri ke Lombok dan Bali, itu hari berpikir juga, kalau berpikir egois kan, sudahlah di Bali saja sampai hari Minggu gitu. Tapi saya karena mikir-mikir, lo kapan buat keluarganya? Jadi rencana ya hari Sabtu pulang biar masih ada tersisa hari Minggu untuk keluarga begitu. Luar biasa sekali ya, tetap waktu untuk keluarga itu yang utama. Oke, kita akan bacakan fakta selanjutnya. Apa benar Pak Usman paling suka berkunjung ke museum? Kalau jalan-jalan selalu menyempatkan untuk mendatangi museumnya. Iya betul sekali, baik berlibur atau berwisata atau mengunjungi satu kota, ya untuk bekerja kadang-kadang saya sempatkan untuk tanya, di sini ada museum nggak? Kalau ada museum biasanya saya usahakan untuk mengunjungi museum itu. Di luar negeri juga begitu, ya, saya sudah banyak sekali mengunjungi museum. British Museum, Louvre di Paris misalnya, kemudian Museum Mozart, itu rumah komponis dunia Mozart, kemudian di Turki itu ada Istana Topkapi, ada Blue Mosque, ya itu selalu saya mencoba mengunjungi museum ya di National Museum of Singapore misalnya. Di Malaysia di Langkawi saya mengunjungi museum koleksi pribadi Perdana Menteri Mahathir Muhammad, ya selalu saya coba sempatkan ke museum baik di dalam maupun di luar negeri ketika sedang berwisata. Di Amerika itu museum, kemudian Afro Amerika Museum, Aeronautica Museum itu sudah saya kunjungi lah. Satu komplek museum di Washington itu sudah saya jelajahi begitu. Nah, Tuh luar biasa, ya. biasa sekali ya Biasa Pak banget ya, Usman tuh teman-teman. pecinta museum. Jadi muspenners juga mesti cinta museum. Salah satunya cinta museum penerangan. Oke, kalau gitu demikian fakta-fakta dari kita. Masih banyak fakta menarik lainnya mungkin dari Kakak Yuri. Langsung aja kita pindah ke Kakak Yuri. Iya, terima kasih Mbak Hesti dan Mas Dean atas waktunya dan juga atas gimmick-gimmicknya tadi dengan program yang terbaik, terutama tentang fakta-fakta menarik tentang Pak Usman Kansong sendiri. Nah, oke, kalau saya boleh mengutip ya Pak ya, Ya. mengutip yang kemarin nih Pak, Bapak kan sempat juga ikut dengan musim penerangan dan komunitas jelajah nih Pak ya, dan itu Bapak tersirat sekali menyebutkan saya bukan museumania katanya, tapi Bapak udah museumania ini Pak. Ceritanya Bapak udah museumania karena sudah mengelilingi museum-museum yang di luar negeri, yang terutama yang sudah ikonik beberapa kota dan negara nih Pak. Tinggal ditambah dengan yang beberapa mungkin di Indonesia juga pastinya nggak kalah menarik dengan yang ada di dunia nih Pak. Nah, kembali ke tema utama nih Pak ya, di Rabu Seru kali ini,
yaitu orkestrasi informasi melawan disinformasi. Nah, kalau ngomongin soal orkestrasi itu ada tune, Pak. Tentu akan ada sebuah lagu atau melodi, irama-irama yang indah. Nah, dari Bapak sendiri kiranya sebenarnya melodi seperti apa sih yang Bapak harapkan yang dapat beralun di seluruh Indonesia ini, Pak? Gitu, Pak. Ya, tentu saja melodi yang merdu, yang enak didengar, yang harmoni, ya itu yang kita harapkan. Nah, sebetulnya orkestrasi betul sekali itu kan kalau kita mau lihat dari sisi bahasa kan dari kata orkestra ya, kita tahu ada orkestra ya baik klasik maupun modern begitu. Nah, di situ ada seorang konduktor, seorang konduktor yang atau konduktor atau dirijen kalau dalam paduan suara itu ya, dirijen misalnya ya. Itu tugas seorang konduktor adalah yang mengorkestrasi. Dia mengatur alur musik yang sedang dimainkan. Apakah nanti yang bermain itu drum dulu ya, atau mungkin trompet dulu, Simbal atau dulu gitu ya. berbarengan ya, itu ada di orkestrator atau konduktor itu begitu ya. Jadi itu dan tugas dari Kominfo dan Dirjen IKP dalam hal ini ya mengorkestrasi, mengharmonisasi, mensinkronisasi komunikasi publik supaya komunikasi publik ini merdu ya, dalam tanda petik merdu, baik ya, harmoni, enak didengar oleh publik ya, oleh publik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapat atau meraih kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud dengan orkestrasi. Kenapa harus diorkestrasi? Itu yang menjadi pertanyaan penting dan harus kita pahami bersama. Di zaman Orde Baru, komunikasi publik itu terpusat, tersentralisasi di Departemen Penerangan. Ya, tetapi di masa reformasi yang lebih demokratis, komunikasi publik terdesentralisasi atau terdistribusi atau terserak di semua kementerian dan lembaga. Maka yang tersebar, yang terdistribusi, yang terdesentralisasi, yang terserak itu ya harus diorkestrasi ya, supaya tidak jalan sendiri-sendiri dia. Kalau jalan sendiri-sendiri bisa bertabrakan, bisa senggolan, bisa saling menjauh. Nah, karena itu harus diorkestrasi. Ya, itulah yang menjadi tugas Ditjen IKP atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kira-kira begitu. Baiklah, berarti Bapak saya anggap sebagai seorang komposer, Pak. Lebih dari seorang dirijen. Pak. Oh, begitu ya? Iya, kalau dirijen di lapangan nanti kan. Iya. Tapi komposer itu Bapak yang itu memainkan perannya di situ. Iya. Apakah temponya lambat atau terlambat itu ditentukan dalam partitur nadanya, Pak, gitu, Pak. Mungkin Pak, baik. Jadi netizen seluruh di Indonesia maupun di luar itu ya, Muspenners di mana saja berada, itu harapan dari Pak Dirjen. Nah, kemudian nih Pak, Museum Penerangan ini kan sebagai unit ya Pak, unit tersendirinya dari Kominfo atau unit pelaksana teknis Pak Dirjen IKP. Nah, kami memiliki Muspenners nih yang cukup banyak nih Pak. Kurang lebih berapa Mas Bilan tadi ya? 8 miliar ya Mas Bilan ya? 8 miliar tadi dibagi 1 juta ya, sekitar 8 ribuan ya untuk Instagram. Nah, tapi yang patut membanggakan itu tidak ada booster-boosteran Pak, organik ya Pak, dan sangat setia. Nah, apakah kami Muspenners ini bisa menjadi bagian dari orkestra informasi di Jakarta? Bukan bisa, harus. Harus, Pak. Iya, harus. Kira-kira seperti apa Ya, nih, Pak? ya harus. Ya, misalnya ikut serta, ya, peduli, concern untuk menyampaikan program-program pemerintah. Ya, baik kepada Muspenners-nya sendiri atau Muspenners yang menyampaikan program pemerintah itu kepada publik, kepada masyarakat, ya. Karena sekali lagi program sebaik apapun kalau tidak dikomunikasikan itu tidak akan diketahui oleh masyarakat. Makin banyak yang mengkomunikasikan itu makin baik, tetapi narasinya harus tunggal. Ya, narasi yang sudah terorkestrasi tadi itu. Ya, tidak boleh ada beda-beda narasi.
satu pesan bisa banyak channel, ya bisa banyak channel. Nah, pesannya tetap sama, program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pesannya itu, narasinya itu, tapi channelnya bisa banyak. Nah, salah satu channel yang bisa berkontribusi ya adalah Muspenners ini. Museum Penerangan ini bisa berkontribusi, bukan cuma bisa, sekali lagi harus, karena bagian dari Kominfo. Jadi Museum Penerangannya wajib ya, tetapi Muspennersnya itu tentu saja kita meminta kesukarelaan mereka ya untuk ikut serta menyampaikan pesan-pesan atau program-program pemerintah begitu. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Jadi paling nggak nih Muspenners semuanya, program pemerintah tuh yang paling ringan yang saat ini lagi digencar-gencarkan itu program yang 3M aja dulu ya. Jadi kalau keluar-keluar atau kemana ya, ingat 3M ini nih ya Pak ya, berarti ya. Iya, betul. Mencuci tangan ya, Memakai masker. Memakai masker itu paling minimal ya, karena kita masih di tengah pandemi nih. Nah, pertanyaan dari Muspenners nih, ngomongin soal hoax sendiri nih Pak, ya kan Pak, di pesan di disinformasi itu seperti apa yang paling Bapak ingat nih sampai sekarang? Karena biasanya kalau manusia itu logikanya kalau antara kebaikan dan keburukan nih biasanya paling susah dihapus keburukannya, taruh ngiang-ngiang nih Pak. Nah, kalau di Bapak hoax apa nih yang paling melekat nih Pak? Yang paling cantol lah istilahnya gitu loh Pak. Ya, ini yang kalau terkait dengan COVID ya, terkait dengan vaksin, ini yang paling saya masih ingat ya. Sebetulnya itu sudah dihapus ya, mestinya sudah dilupakan. Itu bahwa orang yang divaksin itu akan ada chips katanya di tubuhnya sehingga bisa dimonitor kemanapun dia pergi begitu. Nah ini hoax saya kira yang lumayan mempengaruhi masyarakat juga ya. Jadi masyarakat banyak yang enggak divaksin ya karena dia khawatir nanti ada chips di tubuhnya, kemudian kemana-mana dia dipantau, ya, dimata-matai, kira-kira begitu. Nah, tetapi kita di Kominfo sudah men-take down, ya, sudah men-take down dan melakukan kontranarasi terhadap hoax-hoax semacam itu, begitu. Nah, memang kalau kita lihat statistik, hoax paling banyak itu tentang kesehatan, tentang kesehatan. Misalnya, buah A itu bisa menyembuhkan semua penyakit, misalnya begitu kan. Ini yang saya kira perlu kita tahu juga, bahwa hoax yang paling banyak itu tentang kesehatan, apalagi sekarang di masa pandemi COVID yang merupakan krisis kesehatan. Oke, baiklah Pak. Berarti itu ya Muspenners semuanya, tolong dikaji lagi ya, dikaji lagi apabila menerima informasi-informasi baik dan benarnya. Nah, kemudian nih ada pertanyaan kedua nih. Kalau melihat karakteristik netizen Indonesia saat ini ya, seperti apa nih Pak kemasan pesan apa paling cocok disampaikan oleh kita? IKP. Ya jadi begini, kalau kita lihat karakter netizen kita ini kan, ini ada satu survei kan, ya satu survei baru-baru ini saja, saya kira beberapa bulan lalu begitu, belum sampai setahun. Ini kan warganet kita itu dikenal sebagai yang paling tidak santun di dunia. Dalam bermedia sosial. Muspenners enggak Pak? Ya kalau Muspenners tidak, pasti jelas tidak ya. Kalau tadi kan pertanyaannya netizen. Ya kalau Muspenners pasti bukan itu jawabannya tadi. Pertanyaannya netizen, maka saya harus ambil survei karena ini ilmiah. Ya, bahwa netizen kita, warganet itu yang paling tidak sopan. Yang paling tidak sopan. Nah, saya kira Muspenners tidak boleh seperti itu dan memang tidak. Nah, kemudian ya apa yang harus disampaikan? Ya harus sampaikan tentu saja banyak yang bisa disampaikan, baik urusan personal ya maupun ya tadi pesan-pesan program-program pembangunan atau pesan-pesan untuk tadi 3M misalnya. Nah, ini yang di masa menjelang libur Natal dan Tahun Baru, saya kira Muspenners bisa juga menyampaikan pesan untuk kepada masyarakat Indonesia untuk menahan diri, tidak bepergian. Ya, misalnya itu yang paling penting nih dalam 2 bulan ini menjelang Natal dan Tahun Baru ya biasanya orang berlibur. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa biasanya habis liburan, libur panjang itu setelah itu COVID-nya naik lagi. Nah, salah satu cara untuk
menekan ya, mengendalikan supaya COVID tidak naik ya adalah tidak bepergian. Ya karena sejarah membuktikan atau ilmu kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat membuktikan bahwa wabah itu terjadi karena perpindahan orang, mobilitas manusia begitu loh. Nah, ini bisa disampaikan oleh Muspenners ke masyarakat. Ya apalagi kalau Muspenners punya pengetahuan, pemahaman sejarah yang cukup baik begitu ya. Misalnya tentang flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920 begitu. Ini bisa dijadikan semacam peristiwa masa lalu yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kondisi di masa kini, masa pandemi ini. Nah, itu bisa dilakukan oleh Muspenners kita begitu. Ya, oke nih Pak. Berarti ya netizen, kalau Muspenners enggak ya? Kalau netizen nih mungkin harus apa ya istilahnya ya, harus bisa memilah-milah lagi. Iya, jadi di Kominfo itu kan ada program literasi digital. Ya, literasi digital kalau terkait dengan survei yang menyebutkan netizen atau warganet Indonesia itu paling tidak sopan, maka Kominfo punya programnya, ya program literasi digital namanya. Dan salah satu yang disampaikan atau dijadikan materi edukasi dalam literasi digital terkait dengan survei tadi itu ialah yang disebut digital etika berdigital. Ya, karena omongan kita sopan santun itu kan terkait dengan etika. Ya, selain juga di dalam literasi media itu disampaikan soal bagaimana sih berdigital yang aman, bagaimana sih berdigital, bersosial media yang sesuai dengan nilai-nilai budaya kita begitu. Itu juga diedukasi di dalam program literasi digital Kominfo. Baik Pak, jadi teringat nih juga teman-teman semuanya Muspenners ya, mungkin Muspenners dan netizen umumnya bisa ngelihat di searching di YouTube, kita pernah juga membahas tentang cyberbullying ya, dengan narasumbernya Kak Yosi. Silahkan searching di YouTube-nya nanti ya, YouTube Museum Penerangan, di searching ya, itu ada. Dan ini mungkin jadi closing pertanyaan terakhir nih Pak, kegiatan di Rabu Seru hari ini gitu Pak. Dari Museum Seluruh Indonesia nih, apa yang sangat Bapak Usman Kamsong harapkan dari museum-museum luar biasa ini di Indonesia nih Pak, seperti Museum Penerangan, kan ada museum tadi Bapak mungkin di depan ada Museum Indonesia tadi Bapak melihat juga gitu ya, dan beberapa museum-museum yang Bapak pernah kunjungi di Indonesia. Gimana Pak harapannya Bapak? Ya, saya berharap bahwa orang tidak cukup hanya satu kali mengunjungi museum-museum kita. Orang ingin berkali-kali mengunjungi museum kita. Ya, dan itu bisa dilakukan atau bisa terjadi paling tidak dua hal. Ya, nomor satu, bagaimana pelayanan. Pelayanan ini termasuk bagaimana menampilkan koleksi-koleksi artefak-artefak begitu. Bagaimana manajemennya, ya, manajemen pelayanan kepada publik yang ingin melihat museum. Yang kedua tentu saja adalah koleksi. Ya, kalau koleksinya banyak, maka orang tidak cukup hanya sekali berkunjung ke museum itu. Koleksinya besar seperti yang pernah saya kunjungi di British Museum, itu museum besar sekali itu. Tidak cukup satu kali kita mengunjungi kalau kita memang ingin menyaksikan semua koleksinya. Nah, karena itu kalau dalam konteks koleksi kita terus harus memperbaharui. Ya, memperbarui artinya bisa memodifikasi yang sudah ada, penempatannya diperbarui misalnya, tampilannya diperbarui, atau ada koleksi-koleksi baru. Nah, ini akan membuat orang berkunjung ke museum kita ini tidak cukup satu kali begitu. Dan ini harus dipublikasikan. Kalau kita punya barang baru, koleksi baru harus dipublikasikan. Kita punya sesuatu yang baru loh di sini, supaya orang berbondong-bondong, beramai-ramai mengunjungi museum kita. Nah, itu saya kira yang penting. Yang kedua, ini kan sudah era digital. Ya, saya kira digitalisasi itu menjadi penting. Apalagi di era pandemi dengan digitalisasi, orang tidak harus berkunjung ke museum, ya, tetapi bisa melihat secara virtual. Tetapi memang mengunjungi museum itu harus datang supaya mendapatkan engagement begitu kan. Ada pengalaman-pengalaman menarik di situ. Kalau secara online saja ya, ini kan online itu kan cuma sebagai komplimen karena eranya pandemi. Tetapi tetap orang harus mengunjungi museum secara fisik. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman Kamsong atas waktunya dan waktunya kalian. Rabu Seru hari ini gitu. Tentunya ini menjadi catatan sejarah tersendiri ya teman-teman Muspen ya.
baik yang hadir live maupun yang kru di belakang layar ini semuanya kita berikan tepuk tangan.